Halo teman-teman semua, pernah merasa hidup kamu seperti kaset yang diputar ulang setiap hari? Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, ulangi. Akhir bulan gajian, bayar tagihan, sisa sedikit, habis lagi. Siklus ini terus berputar seperti treadmill mental lo yang nggak pernah benar-benar maju. Itulah mediokritas, jebakan nyaman yang diam-diam mencuri potensimu. Banyak orang nggak sadar kalau sejatinya mereka cuma cukup untuk bertahan hidup, bisa makan, bisa bayar sewa, bisa beli sedikit hiburan di akhir pekan. Tapi, apa itu cukup untuk kebebasan? Mediokritas bukan cuma soal uang, tapi soal menjalani hidup tanpa arah, tanpa kebebasan waktu, tanpa kebebasan pilihan. Dan inilah kenyataannya. Enggak ada yang bakal berubah kalau kamu sendiri enggak memutuskan untuk berubah. Itu kata kuncinya, memutuskan. 1. Rahasia orang sukses. Tanpa keputusan yang kuat, kamu akan terus terjebak di zona nyaman yang sebenarnya enggak nyaman-nyaman amat. Orang-orang sukses enggak cuma kerja keras, mereka juga kerja diam-diam dan strategis. Mereka tahu kalau kesuksesan sejati enggak butuh pengakuan di setiap langkahnya. Mereka bangun sesuatu yang besar tanpa perlu teriak ke dunia soal rencana mereka. Jadi rahasia utama untuk keluar dari mediokritas adalah bangun di balik layar, jauh dari gangguan dan ekspektasi orang lain. Kamu enggak butuh validasi, enggak butuh tepuk tangan. Yang kamu butuhkan adalah strategi aksi dan ketahanan. 2. Fokus ke eksekusi bukan exposure. Di era sosial ini, banyak orang lebih sibuk terlihat sukses daripada benar-benar sukses. Setiap langkah kecil diposting. Baru mulai bisnis nih, doain ya. Lagi belajar investasi. Sebentar lagi launching project besar. Tapi apa hasilnya? Kadang nol besar. Masalahnya saat kamu terlalu banyak bicara soal rencana, dua hal terjadi. 1, kamu jadi puas duluan hanya karena dapat validasi dari orang lain. 2, semakin banyak orang tahu, semakin besar kemungkinan diganggu, baik kritik, iri, atau energi negatif. Lihat orang-orang seperti Elon Musk. Saat dia membangun Tesla dan SpaceX, dia nggak ribet pamer setiap detail di awal. Dia bergerak dalam diam, lalu tiba-tiba dunia dikejutkan dengan roket yang bisa mendarat sendiri. Begitulah cara orang besar bekerja. 3. Jangan cari validasi, cari hasil. Mulai sekarang, stop cari validasi. Enggak perlu posting setiap kemajuan kecil, enggak perlu update semua langkah ke orang lain. Fokus ke eksekusi, bukan exposure. Hasil nyata jauh lebih penting daripada sekadar pengakuan. Biarin dunia penasaran, jangan sampai mereka ngetawain rencana kamu yang belum kejadian. Pernah merasa semangat kamu membara untuk capai sesuatu, tapi setelah ngobrol dengan orang tertentu, motivasi kamu malah luntur. Itu bukan kebetulan. Lingkungan tempat kamu berada bisa jadi rem tangan yang menahan kamu. Orang-orang mediocre adalah mereka yang menganggap hidup cuma soal bertahan. Mereka nyaman dalam keluhan, puas dengan keadaan, dan takut keluar dari zona nyaman. Parahnya, mereka juga sering menarik orang lain agar tetap di level mereka. Bukan karena jahat, tapi karena perubahan kamu bikin mereka merasa tertinggal. 4. Jaga lingkungan dan circle kamu. Kalau kamu terus bersama mereka, kamu akan jadi seperti mereka. Coba perhatikan circle kamu. Apakah mereka lebih sering mengeluh daripada cari solusi? Apakah mereka cuma ngomongin gosip tanpa pernah bahas ide besar atau peluang baru? Kalau iya, saatnya ambil langkah tegas. Bukan harus memutuskan hubungan, tapi kurangi interaksi. Mulailah cari lingkungan yang lebih mendukung. Nongkronglah dengan orang-orang yang punya visi besar. Yang pas ngobrol bukan bahas orang lain, tapi bahas cara membangun sesuatu yang berarti. Lingkungan bukan cuma tempat tinggal, tapi orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu mau naik level, pastikan kamu ada di ruang yang tepat. 5. Bedanya ada di skill. Bayangin 2 orang dengan penghasilan sama. Yang satu habiskan waktunya untuk scroll media sosial dan binge watching. Yang satu lagi diam-diam belajar skill baru habis pulang kerja. 5 tahun kemudian yang pertama masih di tempat yang sama, yang kedua sudah punya bisnis sendiri atau naik level finansial. Bedanya
skill. Kebanyakan orang terjebak di pola kerja dapat gaji habis kerja lagi. Mereka bergantung pada satu sumber penghasilan tanpa pernah mikir untuk meningkatkan nilai mereka di pasar. Padahal dunia sangat menghargai orang yang punya keahlian khusus. 6. Bangun aset bukan cuma cari gaji. Mulai sekarang tanya ke diri kamu, skill apa yang bisa bikin kamu lebih bernilai? Banyak skill yang bisa dipelajari. Copywriting, coding, investasi, digital marketing, skill yang bisa bikin kamu jadi mesin uang yang enggak tergantikan. Tapi ingat, jangan cuma belajar, langsung praktik. Banyak orang sibuk belajar terus tapi enggak pernah eksekusi. Kuncinya adalah konsistensi. Bangun skill itu diam-diam. Biarin orang lain sibuk pamer kehidupan palsu di media sosial sementara kamu sibuk bangun sesuatu yang nyata. 7. Kendalikan emosi, kendalikan hidup. Di dunia ini ada dua jenis orang. 1. Yang dikendalikan emosi. 2. Yang mengendalikan emosi. Yang pertama mudah terpancing, gampang panik, dan sering ambil keputusan gegabah. Yang kedua tetap tenang, berpikir strategis, dan tahu kapan harus melangkah. Tebak siapa yang menang dalam jangka panjang? Jelas yang kedua, kendali emosi sama dengan kendali hidup. Lihat bagaimana orang kaya bertindak saat krisis ekonomi. Saat mayoritas panik dan jual aset, mereka yang cerdas malah belanja aset diskon. Mereka nggak terbawa ketakutan karena melihat gambaran besar. 8. Jangan tunda aksi. Berapa banyak rencana besar batal hanya karena terlalu sibuk mencari persetujuan orang lain. Kamu mau mulai bisnis, tapi takut dikomentari keluarga. Mau belajar skill baru, tapi takut dianggap aneh oleh teman. Akhirnya, kamu nggak jadi melangkah karena lebih peduli opini orang daripada mimpi kamu sendiri. Kalau kamu terus menunggu validasi, kamu nggak akan pernah mulai. Orang sukses nggak ribet minta izin atau harap pengakuan. Mereka bergerak diam-diam, gagal tanpa drama, lalu bangkit hingga hasil mereka bicara sendiri. 9. Ilmu tanpa aksi adalah 0. Kamu bisa tahu banyak, baca 1000 buku tentang bisnis, investasi, atau pengembangan diri. Tapi kalau enggak pernah ambil satu langkah pun, semua itu cuma teori kosong. Banyak orang pinter gagal bukan karena kurang ilmu, tapi karena kurang aksi. Lihat sekitar kamu. Ada yang tahu banyak soal kesehatan, tapi malas olahraga. Ada yang ngerti strategi bisnis, tapi takut mulai usaha. Ada yang bisa jelasin cara sukses, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena mereka berhenti di tingkat tahu dan enggak naik ke tingkat lakukan. Penutup, satu langkah kecil lebih berarti. Orang berhasil bukan yang paling tahu, tapi yang paling konsisten bertindak. Mereka cukup belajar lalu langsung eksekusi sambil perbaiki kesalahan di perjalanan. Daripada menunggu waktu sempurna atau mengumpulkan ilmu tanpa akhir, mulai sekarang. Satu langkah kecil lebih berharga daripada 1000 teori yang enggak diterapkan. Karena pada akhirnya, yang menentukan hasil bukan seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa banyak kamu lakukan. Kalau kamu merasa isi konten ini relate, ngebuka pikiran, atau sekadar jadi bahan refleksi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dukungan kecil dari kamu bisa jadi semangat besar buat aku terus bikin konten yang bermanfaat, tajam, dan real. Yuk, tumbuh bareng, diam-diam tapi konsisten. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan cuma nonton, ikut bertumbuh, strong.